kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Annette sesekali meringis. Kevin dengan sabar membersihkan luka di telapak tangannya. Kevin meminta agar Annette duduk di tepi ranjang. Sementara Kevin berlari mengambil kotak P3-nya. Setelah mendapatkan kotak obatnya, Kevin kembali ke kamar Annette. Ia sengaja menghidupkan lampu supaya penerangan di kamar Annette lebih terang saja. Jadi Kevin hati-hati dalam mengobati luka Annette. Pelan-pelan, erang Annette mencoba menarik tangannya menjauh dari pegangan Kevin. Diamlah, ini sudah paling pelan, balas Kevin menarik ujung jari Annette. Alhasil Annette cuma bisa diam dan menerima perlakuan lembut Kevin. Annette melirik pria di hadapannya, diiringi banyak pertanyaan di kepalanya. Jangan-jangan Kevin mempunyai dua kepribadian, tebak Annette asal. Lagi pula, kenapa dia mudah sekali berubah-ubah? Hari ini baik, nanti siang pasti menjadi iblis lagi. Apakah ini sakit? Jika sakit, kamu tinggal bilang saja padaku, pesan Kevin. Tidak, Annette menggelengkan kepalanya. Ia menjawab dengan ekspresi wajah yang datar. Kevin hampir selesai mengobati luka istrinya. Jika sakit, jangan ditahan, kamu bisa mengakuinya. Luka ini bukan apa-apa. Annette tersenyum sinis. Ini cuma luka kecil, tidak akan sebanding dengan luka di hatiku atas perlakuan serta sikapmu kepadaku selama di sini. Annette mengangkat wajahnya. Kedua pasang mata itu saling bertemu. Apa kamu bilang? Desis Kevin sinis. Luka apa yang kamu maksud, Lucy? Kamu mengeluh soal sakit hati kamu. Lalu, bagaimana dengan aku? Kamu pikir pengkhianatan kamu selama ini tidak menyakiti perasaanku, tidak meninggalkan luka? Kamu sangat egois, amuk Kevin. Tunggu, Vin, tunggu. Annette meminta Kevin diam. Kamu selalu menyebut aku dengan nama itu, padahal itu bukan namaku. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana caranya supaya aku bisa meyakinkan kamu kalau aku bukanlah Lucy? Bagaimana? Jerit Annette tidak tahan. Seharusnya yang diam itu kamu. Diam! Bentak Kevin menunjuk Annette marah. Kamu sudah berkhianat dan tidak pernah mau mengaku. Padahal aku sudah mempunyai bukti kalau kamu selingkuh. Sekarang cepat katakan siapa pria selingkuhan kamu itu. Desak Kevin. Annette lelah dituduh terus oleh Kevin. Annette tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan oleh Kevin baru saja. Selingkuh dengan siapa? Annette saja tidak memiliki pacar. Saat Kevin menculik dirinya, Annette sedang tidak berkencan dengan siapapun. Setengah napas Kevin terengah selama berdebat dengan Annette. Berkali-kali Annette mencoba meyakinkan Kevin kalau ia bukanlah perempuan yang dimaksud. Sudahlah, memang seharusnya aku tidak perlu berbuat baik padamu. Dasar pengkhianat, perempuan tidak tahu diri dan memalukan. Maki Kevin sambil berlalu dari kamar Annette. Semalam, Sandra memutuskan untuk menginap di mansion Kevin saja. Waktu semakin larut, ia tidak membawa kendaraan sendiri. Ia bisa berada di mansion Kevin karena pria itu yang mengajak dirinya. Sandra bangun sebelum jam 7 pagi. Ia menengok ke sisi ranjangnya. Tidak ada siapa-siapa. Kevin pun tidak kelihatan. Apa Kevin tidak kembali sejak semalam? Tapi mana mungkin, memangnya dia kemana? Gumam Sandra. Ia menyibak selimut tebalnya sebelum akhirnya menurunkan kedua kakinya bergantian ke bawah. Sandra mencuci wajah dan menggosok giginya lebih dulu sebelum keluar. Tentu saja perlengkapan mandi baru itu telah disiapkan oleh Annette. Setelah siap, Sandra turun ke lantai bawah. Ternyata Kevin sudah ada di situ, duduk di salah satu kursi makan yang kosong. Tatapannya berpindah ke Annette. Seketika air muka Sandra berubah sinis.
Pagi sayang, aku cari-cari kamu waktu bangun, ternyata sudah tidak ada. Kenapa tidak membangunkan aku? Aku bisa saja membuatkan sarapan lebih enak, tentu lebih bergizi. Sandra mengoceh, ia mengambil duduk di sebelah Kevin. Aku merasa tidak enak kalau harus membangunkan kamu. Kevin tersenyum ala kadarnya. Kamu kelihatan nyenyak sekali. Tentu saja nyenyak dong, kamar kamu benar-benar nyaman sekali. Aku jadi malas untuk bangun dan beraktivitas, apalagi kalau tidurnya sambil dipeluk kamu sayang. Sandra bergelayut manja di lengan Kevin. Namun, usaha Sandra menjebak Annette sama sekali tidak berhasil. Perempuan itu melangkah santai, seolah sama sekali tidak merasa terganggu. Oh ya sayang, semalam aku sempat bangun saat tengah malam, tapi aku tidak lihat kamu ada di sebelahku. Kemana kamu semalam? Kevin tersedak makanannya. Sandra dengan sigap menyodorkan segelas air kepada pria itu. Minumlah, Vin. Hati-hati makannya, sayang. Sandra mengusap punggung Kevin. Ia sempat tidak sengaja melirik Annette. Anehnya, perempuan itu menunjukkan gelagat yang aneh. Sama halnya dengan Kevin yang mendadak gugup. Jangan bilang semalam mereka berduaan. Sialan, amuk Sandra cemburu. Annette baru saja keluar dengan membawa semangkuk sup ayam yang baru saja selesai dimasak. Ketika Annette hendak meletakkannya ke atas meja, Sandra dengan sengaja menyenggol lengan Annette. Alhasil, sup panas itu tertumpah dan mengenai tangan Annette yang diobati oleh Kevin. Ringis Annette secara otomatis melepaskan mangkuk yang ia pegang. Annette rupanya kesakitan. Bayangkan saja, baru semalam lukanya diobati oleh Kevin. Pagi ini lukanya bisa tambah parah karena terkena kuah sup yang panas. Kemarilah, aku ingin melihat luka kamu, pinta Kevin beranjak dari tempat duduknya. Sandra semakin kesal saja. Kevin malah bersikap baik kepada Annette. Sandra menyadari sikap manis Kevin hanya berlaku saat berada di hadapan Annette saja. Selebihnya Kevin bersikap dingin padanya. Kevin, ingatlah kalau perempuan itu tidak baik. Dia sudah jahat kepada kamu. Lalu kamu masih mau menolongnya? Cecar Sandra. Seharusnya kamu biarkan saja dia kesakitan. Seru Sandra lagi. Melihat Annette kesakitan sambil memegangi tangannya, pada akhirnya Kevin tidak sanggup juga membiarkan Sandra berada lebih lama di mansionnya. Kevin menyeret tangan Sandra menuju keluar. Pergi, jangan pernah lagi injakan kaki kamu di sini, atau aku akan membuat kamu menyesal seumur hidup. Brak! Kevin mendorong Sandra, lantas menutup pintu dengan kasar. Kevin, Vin, buka pintunya, Kevin. Kevin kembali ke dalam rumahnya. Ia mencari Annette untuk ia obati obatnya. Saat Kevin kembali ke meja makan, Annette sudah tidak ada di situ. Kevin lantas pergi ke kamar istrinya. Dan benar saja, Annette tengah mencari kotak obatnya. Biar aku saja yang mengobati luka kamu. Kevin menyambar kotak obat dari tangan Annette. Ia mendekap kedua bahu Annette, kemudian membawa perempuan itu duduk di tepi ranjang. Lagi-lagi Kevin mengobati luka Annette. Kenapa kamu bodoh sekali sih? Maki Kevin sambil mengobati luka perempuan itu. Bodoh kamu bilang. Annette tidak terima. Ya, kamu bodoh sekali. Kevin sengaja menekan kata-katanya. Kenapa kamu diam saja diperlakukan tidak baik oleh orang lain? Kamu boleh marah, jangan diam saja jika tidak ingin diinjak-injak oleh orang lain. Omel Kevin. Kalau sudah tahu aku bodoh, kenapa kamu masih menyelamatkanku, Vin? Tegur Annette lesu. Kevin terdiam, ia meletakkan kotak obatnya. Ia lantas meninggalkan Annette sendiri di kamarnya.
1 tahun berjalan, tak terasa sudah selama itu Anet hidup dengan pria yang tak bisa ditebak jalan pikirannya. Ya, hingga waktu 1 tahun pun Anet masih belum dapat terbiasa dengan sikap Kevin yang aneh. Pria itu terkadang berubah menjadi iblis yang sangat kejam. Di sisi lain, ia juga bisa berubah menjadi pria yang sangat baik hati, bahkan mampu membuat Anet lupa dengan sikap bengisnya. Selama ini pula, Anet tak bisa berbuat apa-apa. Semua perintah Kevin dituruti olehnya demi seorang adiknya yang bernama Aldo. Sebenarnya, jika saja Aldo tak ada di tangan Kevin, Anet dengan mudahnya bisa kabur dari pria itu. Namun, sedari awal, Kevin sudah memegang kartu as, yakni menculik Aldo dan menggantung nasibnya kepada Anet. Tentu saja Anet sangat merindukan adiknya itu. 1 tahun lamanya ia tak pernah berjumpa dengannya. Berkali-kali Anet memohon kepada Kevin agar mempertemukan dirinya dengan Aldo. Namun, Kevin kerap kali membalas hal itu dengan cuek dan berkata suatu saat nanti dirinya pasti akan melakukan hal itu. Hujan yang membasahi kota sedari pagi tadi membuat hawa di sekitar menjadi dingin. Itulah yang membuat Anet mematikan AC di kamarnya. Setiap tetesan hujan yang mendarat di bumi, semua itu seolah mewakili perasaan rindu yang Anet rasakan. Wanita itu duduk di ranjang kamarnya. 30 menit waktu yang ia habiskan untuk menatap foto seorang anak laki-laki itu. Air matanya menetes melewati kedua pipinya. Semoga saja kau baik-baik saja, Aldo. Kakak sangat merindukanmu, ucapnya. Anet mengusap-usap foto itu dengan lembut, seolah ia sedang memegangi pipi adiknya itu. Sungguh, Anet sangat ingin memeluknya.